Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kar Samdi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan bahas pertemuan kali 5 pada pelajaran pengantar ekonomi pembangunan ini tentang teori klasik dan teori Marx. Pertama, teori klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permukaan abad ke-19 di masa revolusi industri. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela dan menurut klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Teori klasik tentang pertumbuhan ekonomi. Kebijaksanaan pasar oleh ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas yang secara otomatis bebas dari campur tangan pemerintah. Penumpukan modal. Semua kaum klasik memandang penumpukan modal merupakan kunci keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Keuntungan rangsangan bagi investasi, semakin besar keuntungan diperoleh dari penerimaan investasi, maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan antara kapasitas cenderung meningkat. Keadaan stasioner. Ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pembentukan modal. Teori ekonomi klasik dikemukakan beberapa ahli, antara lain satu, teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith melihat proses pembangunan ekonomi dari dua segi, yaitu pertumbuhan output GNP total dan pertumbuhan penduduk. Lalu ada teori Ricardian. Garis besar proses pertumbuhan dari kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih ada pacuan antara lain pertumbuhan penduduk dan jumlah laju output. Lalu kita ada dengan namanya teori pembangunan Malthus. Bukunya Principles of the Political Economy pada tahun 1820 yang terkenal dengan teori kependudukan. Kemudian dikeluarkan teori tentang pembangunan ekonomi dalam bukunya The Progress of Wealth pada tahun yang sama. Malthus tidak mengapa proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menikitkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan satu negara yang berkembang ekonominya. Lalu ada teori alienasi Marxis. Tidak dapat diragukan, Anda telah mendengar teori Marxis. Kemunculan regulasi dan generasi produksi komoditas berhubungan secara langsung dengan karakter yang meluas dari fenomena aliansi tersebut. Kita tidak dapat bergulat dengan aspek pertanyaan tersebut. Tidak ada alasan penting untuk memberi perhatian untuknya, karena sejarah perdagangan meliputi produksi komoditas skala kecil yang akan didiskusikan. Juga terdapat sebuah masyarakat pasca kapitalitas yang berdasarkan atas komoditas masyarakat transisional antara kapitalisme dan sosialisme, seperti masyarakat Soviet hari ini, karena Soviet masih bergantung dalam tingkatan yang besar pada pondasi produksi nilai tukar. Saat kita sudah memahami karakteristik pokok tertentu dari masyarakat berdasarkan komoditas, kita dapat dengan siap melihat mengapa tidak mungkin untuk menaklukkan fenomena tertentu dari aliansi sebagai proteksi antara kapitalisme dan sosialisme, seperti dalam masyarakat Soviet. Sebagai contoh, jelas sekali fenomena aliansi tersebut tidak terjadi, setidaknya dalam bentuk yang sama, dalam sebuah masyarakat di mana produksi komoditi tidak diketahui dan di mana hidup individu dan aktivitas sosialnya. Tapi secara umum tidak sendirian. Seringkali dia menjadi bagian dari kelompok kolektif yang memiliki struktur yang sedikit banyak organik. Kerja dia adalah transformasi langsung terhadap benda material. Semua ini bermakna bahwa aktivitas kerja, tindakan produksi, tindakan konsumsi, hubungan antara individu dan masyarakat diatur oleh kondisi keseimbangan yang memiliki stabilitas singkat permanen yang relatif. Kita seharusnya tidak tentu saja menggambarkan dengan indah masyarakat primitif yang tunduk pada tekanan dan bencana periodik karena kemiskinan ekstrimnya. Keseimbangannya terus-menerus disondrong oleh kekurangan, kelaparan, bencana alam, dan sebagainya. Tapi periode antara bencana, terutama sekali setelah pertanian telah mencapai perkembangan tertentu ketika kondisi iklim menguntungkan. Masyarakat semacam itu memberikan semua aktivitas manusia tingkat yang besar dalam kesatuan harmoni dan stabilitas. Konsekuensi malapetaka dari perdagangan kerja seperti penghilangan semua aktivitas estetis, inspirasi estetik dan aktivitas kreatif dari tindakan produksi dan penggantiannya dengan tugas yang murni mekanis. Berulang tidak dapat dalam masyarakat primitif, bertentangan dengannya. Sebagian besar ini musik, pahatan, lukisan, dan tangan mulanya berhubungan dengan produksi, dengan harga, hasrat untuk memberikan bentuk menarik untuk produk yang akan digunakan oleh individu, keluarganya atau kelompok saudara yang lebih besar menemukannya. Kerja tidak dilihat sebagai kewajiban yang dibebankan dari luar. Pertama kali, karena kerja jauh lebih keras, jauh lebih tidak melelahkan dibanding di bawah kapitalisme hari ini. Hal tersebut berbanding di bawah
Jadi hal tersebut menyesuaikan diri lebih dekat dari irama organisme manusia seperti hanya pada irama alam. Banyak hari kerja setiap tahun, jarang melewati 150 sampai 200, sedangkan di bawah kapitalisme jumlah secara mendekati 300. Sisi lain dari gambaran-gambaran tersebut adalah bahwa masyarakat hanya menghasilkan nilai guna, yang itu adalah barang-barang yang akan dikonsumsi secara langsung oleh produsen. Selalu itu masa sampai merupakan masyarakat miskin, tidak hanya karena dia tunduk kepada risiko alam, tapi dia juga harus membentuk batasan yang sangat sempit bagi keinginan manusia. Karena hal tersebut harus menyesuaikan dengan tepat pada derajat kemiskinan dan variasi penduduk. Tidak semua keinginan manusia adalah bawaan alam bagi manusia. Ada interaksi tiap antara produksi dan keinginan. Ada interaksi tiap antara produksi dan keinginan sehingga terjadi perkembangan antara tenaga produktif dan keinginan hal yang baru. Hal ini dalam masyarakat akan membuat terus-menerus akan ada keinginannya. Maka teradil sebuah perkembangan potensi tidak terbatas dari dirinya sendiri, sebuah perkembangan dari terlibat manusia. Hanya itu yang saya bisa dapat sampaikan pada ulasan materi pengantar ekonomi pembangunan pertemuan kelima ini. Banyak maaf dan salah-salah kata yang saya sebut. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.